Banyak orang nggak bisa memulai hari dengan benar kalau belum dapat asupan kafein. Ibarat kata, kalau kendaraan itu perlu diisi dengan bensin, bahkan beberapa dari kita nggak bisa jalan lurus sebelum diisi dengan senyawa favorit Gen Z ini. Tapi kopi bukanlah satu-satunya jalan menuju Roma di dunia perkafeinan. Kemarin kita juga sempat untuk bahas Red Bull yang pastinya mengandung kafein di produk-produk yang mereka jual. Dan saya yakin produk-produk ini juga nggak asing di mata kalian. Tapi ada satu yang berbeda dengan yang lain. Monster Energy adalah merek energy drink kedua paling populer setelah Red Bull di Amerika Serikat. Tapi di Indonesia nggak demikian. Mestinya Indonesia juga punya potensi pasar yang pastinya menggiurkan buat Monster Energy. Tapi sampai waktu video ini dibuat, nggak ada jalur penjualan resmi dari produsen Monster Energy ke Indonesia. Jadi kenapa Monster Energy nggak dijual di Indonesia? Apa karena orang Indonesia itu pada takut monster? Atau mungkin ada alasan lain yang kita nggak boleh tahu? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, ada pentingnya kita lihat ke bagaimana Monster Energy berbeda dengan minuman energi lainnya. Seperti bagaimana merek minuman ini disebut-sebut menggunakan lambang iblis sebagai logonya. Di tahun 2014, sempat muncul sebuah video viral yang menampilkan seorang wanita yang mengaitkan logo Monster Energy dengan angka 666 atau Mark of the Beast yang dalam ajaran Nasrani merupakan lambang dari iblis. Dalam video tersebut, wanita ini menjelaskan bahwa logo yang mereka gunakan sama dengan angka 6 dalam alfabet Ibrani. Anda lihat kemiripannya? Tentu aja pencarian singkat mengenai tuduhan ini akan menunjukkan kalau pengejaan angka tersebut dalam bahasa Ibrani berbeda dengan logo yang digunakan oleh Monster Energy. Tentu aja tuduhan berdasar cocok logi tersebut nggak berhasil meruntuhkan angka penjualan mereka. Justru logo ini berhasil membawa Monster Energy untuk jadi kompetitif di pasar minuman energi. Dari segi penampilan, kita tentu bisa lihat kalau desain dari Monster Energy ini berbeda dengan minuman energi yang lain. Desain yang clean dan logo yang simple, tapi eye-catching berhasil memenangkan loyalitas sejumlah segmen customer energy drink. Tapi Monster Energy nggak selalu tampil sekeren ini. Banyak yang nggak tahu awal sederhana dari brand yang kita bahas hari ini. Izinkan saya memperkenalkan Hansen's Natural Beverage Company. Perusahaan yang didirikan oleh Tim Hansen di tahun 70-an ini adalah produsen dari sejumlah minuman natural atau yang biasa kita kenal dengan jus dan juga beberapa merek soda. Tentu aja ini berarti target pasar dari perusahaan ini dan bahkan target pasar kebanyakan dari produk mereka adalah keluarga, di mana jus merupakan hal yang sering hadir di meja makan keluarga Amerika. Pada tahun 1997, mereka meluncurkan Hansen's Energy, sebuah produk yang menjadi kartu as mereka untuk melebarkan sayap ke pasar energy drink. Jadi sukses bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan angka penjualan produk ini. Walaupun menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan produk ini, tidak ada peluru yang benar-benar tepat sasaran. Meskipun mereka sempat menggunakan jasa pegulat profesional, Expect, untuk menjadi brand ambassador mereka. Tidak siap untuk mundur dari persaingan di dunia energy drink, pada tahun 2002, Hansen Company memutuskan untuk menggunakan bantuan dari Maclean Design untuk melakukan rebranding pada produk energy drink mereka. Dalam penelitian yang mereka lakukan, Maclean menemukan bahwa konsumen utama energy drink adalah demografi yang berbeda dengan pelanggan Hansen pada umumnya. Segmen pelanggan terbesar energy drink adalah mereka yang memilih jalan hidup bebas tanpa batas, dipenuhi dengan adrenalin berdarah dingin. Jadi, melihat ke belakang, strategi marketing yang mereka biasanya gunakan untuk menonjolkan sifat natural dan juga sehat dari produk-produk mereka, itu nggak mempan untuk pasar yang baru mereka masuki ini. Dengan bantuan Maclean, minuman ini diluncurkan ulang dengan nama Monster Energy. Hilang sudah image minuman sehat dengan desain yang tidak terlalu ofensif, dan ucapan selamat datang pada minuman energi dengan desain paling clean dari Maclean. Perubahan desain dan nama nggak langsung jadi roket buat Monster Energy dalam menguasai pasar. Namun, filosofi baru yang diadopsi oleh Hansen Company dalam menjalankan strategi marketing untuk Monster Energy lah yang kemudian akan membawa Monster Energy menjadi runner-up dalam penjualan energy drink di Amerika. Apa cara paling efektif buat nunjukin kalau minuman ini bisa ngasih energi tambahan layaknya seekor monster dan bukan sekedar cuma baby monster? Tentu aja jawabannya olahraga. Dan bukan sembarang olahraga yang semua orang juga pada suka, tapi olahraga ekstrim. Monster Energy mulai memasuki dunia olahraga ekstrim untuk menampilkan logonya dimanapun mereka bisa, seperti MMA atau Mixed Martial Arts, di mana Monster Energy berhasil menjadi minuman resmi di kompetisi UFC sejak tahun 2015. Tidak hanya berhenti di sana, mereka juga menjadi sponsor beberapa petarung UFC seperti Conor McGregor, Jon Jones, dan Rose Namajunas. Dan tentu aja, logo Monster Energy hampir selalu terlihat di dalam oktagon, baik itu di lantai hingga di boxer para petarung. Tidak hanya di cabang olahraga di mana para atlet suka melukai satu sama lain, Monster Energy juga tidak enggan untuk menjadi sponsor olahraga di mana para pesertanya juga suka melukai diri mereka sendiri. Nice. Monster Energy juga merupakan sponsor sejumlah atlet di cabang olahraga ekstrim lain. Beberapa di antaranya seperti skateboard, BMX, snowboarding, surfing, dan ski. Oleh karena hal ini, logo Monster Energy bisa dengan mudah dilihat di kompetisi-kompetisi ekstrim seperti di X Games,
di mana selain menjadi sponsor dari banyak personil atlet yang berkompetisi, Monster Energy juga menjadi title sponsor di beberapa kompetisi di X Games, seperti Monster Energy Ski Superpipe, Monster Energy Snowboard Superpipe, Monster Energy Skateboard Mega Park, Monster Energy BMX Mega Park. Kalau ada yang kelewatan, please komen di bawah. Tapi dari semua atlet-atlet yang disponsori oleh Monster Energy, ada satu cabang olahraga yang berbeda dengan olahraga-olahraga ekstrim yang tadi saya sebutkan. Apakah kalian pernah dengar tentang professional bull riding? Kalau olahraga ekstrim seperti ski, surfing, atau bahkan motorsport mungkin menunjukkan usaha manusia untuk melawan dan juga mengendalikan hukum fisika. Tetapi professional bull riding menunjukkan bagaimana manusia bisa berdiri lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup lain. Seenggaknya sejauh yang kita tahu. Sesuai namanya, olahraga ini adalah tempat di mana para atlet berusaha menunggangi seekor banteng. Kita mungkin pernah lihat mesin rodeo atau bahkan pernah naik mesin tersebut dan mikir, apa susahnya cuma tinggal pegangan supaya nggak jatuh. Tentu aja atlet-atlet ini nggak menunggangi mesin. Dan aturan utama olahraga ini adalah penunggang hanya boleh menggunakan satu tangan untuk berpegangan dan tangan satunya yang bebas tidak boleh menyentuh bagian tubuh penunggang ataupun tubuh banteng yang ditunggangi. Setiap sesinya, atlet-atlet ini berusaha untuk berada di atas banteng selama 8 detik. Mungkin kalian masih berpendapat kalau olahraga ini gampang, karena pasti ada trik atau teknik supaya nggak jatuh, apalagi cuma untuk waktu yang relatif singkat. Udah pernah ngalamin dislokasi pergelangan tangan? Mungkin kalau kita lihat mesin-mesin rodeo, insting bertahan hidup kita akan bilang kalau itu bukan suatu ancaman. Tapi banteng-banteng yang berkompetisi di professional bull riding ini dibudidayakan secara selektif untuk menghasilkan hentakan terkuat yang gak jarang juga buat atlet-atlet bull riding cedera, baik itu karena jatuh, terinjak, atau bahkan gegar otak karena kepala mereka terbentur punggung banteng yang mereka tunggangi. Tapi kembali ke merek minuman yang kita bahas. Jadi Monster Energy merupakan sponsor utama dari kompetisi paling prestisius di bawah organisasi PBR, di mana sejak tahun 2018 kompetisi ini menggunakan nama PBR Unleash the Beast yang merupakan tagline dari Monster Energy. Di kompetisi ini, atlet-atlet dan juga banteng-banteng dengan performa terbaik di dunia bertanding untuk memperebutkan title juara dunia. Nggak heran juga kalau kompetisi ini, bahkan keseluruhan olahraga profesional bull riding merupakan media penting buat Monster Energy untuk mamerin logo mereka. Justru yang bikin saya heran, kenapa Red Bull nggak berusaha untuk menjadi sponsor utama kompetisi ini? Nama Red Bull sebagai sponsor untuk kompetisi ini, itu kelihatannya udah kayak takdir. Nice. Bahkan saya kesulitan nemuin keberadaan Red Bull jadi sponsor dalam bentuk apapun di olahraga bull riding ini. Mungkin Unleash the Beast juga namanya masuk akal untuk kompetisi ini mengingat bagaimana perilaku banteng-banteng yang ditunggangi ketika pintu penjaganya dibuka. Kita udah bahas gimana eksisnya Monster Energy di olahraga bela diri, olahraga ekstrim, bahkan sampai profesional bull riding. Tapi saya tahu kalian lebih tertarik buat dengerin gimana aktivitas Monster Energy di olahraga motorsport, terutama MotoGP. Di tahun 2024, Monster Energy merupakan title sponsor dari tim Yamaha Factory Racing. Namun keterlibatan Monster Energy dengan MotoGP udah dimulai jauh lebih lama lagi. Tidak seperti yang dikira banyak orang, Monster Energy tidak memulai perjalanan sponsor atlet MotoGP mereka dengan Valentino Rossi di tahun 2009. Namun di tahun sebelumnya, Monster Energy sudah menjadi sponsor dari John Hopkins, rider dari Kawasaki Racing Team yang baru aja pindah dari Rizla Suzuki. Di mana di musim 2008, John Hopkins ternyata menjalani musim terakhirnya berkompetisi secara full-time di MotoGP bersamaan dengan mundurnya tim Kawasaki di kejuaraan MotoGP untuk musim 2009 karena efek dari krisis global tahun 2008. Januari 2009 merupakan halaman baru bagi Monster Energy untuk mencari pengganti Hopkins untuk membawa logo mereka di kejuaraan MotoGP. Dan masuklah Valentino Rossi ke dalam daftar atlet yang disponsori oleh Monster Energy. Tentu aja menjadikan salah satu rider dengan prestasi terbanyak di balapan level Grand Prix sebagai ambasador brand mereka bukan keputusan yang sulit. Karena seperti yang kita tahu, semakin depan posisi rider, semakin banyak screen time mereka. Namun sayangnya, bukan logo Monster Energy yang paling banyak kelihatan dari Valentino Rossi, tapi logo Fiat, karena Monster Energy nggak akan menjadi sponsor official untuk Yamaha Factory Racing sampai tahun 2013, melainkan hanya jadi sponsor salah satu rider mereka. Tapi di tahun 2009, Monster Energy gak hanya menggunakan jasa Valentino Rossi sebagai duta brand mereka, karena walaupun Valentino Rossi sering nampil di podium, seperti alasan tadi, logo dari Monster Energy nggak bisa tampil dengan gagah berani di baju perang Pak Dokter. Oleh karena itu, Monster Energy juga menjadi title sponsor dari tim Tech3 yang bertarung di kejuaraan MotoGP dengan nama Monster Yamaha Tech3 dengan rider Colin Edwards dan Ben Spice, yang masing-masing menyelesaikan musim 2009 di posisi kelima dan ke-14. Walaupun performa tim Tech3 tidak buruk di musim itu, tapi dibandingkan dengan Yamaha Factory Racing yang menggunakan jasa Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, yang masing-masing memperoleh title juara dan runner-up, tentu aja Monster Energy ingin tim yang mereka sponsori untuk memperoleh hasil yang terbaik. Monster Energy terus menjadi title sponsor untuk tim Tech3 hingga tahun 2018, sebelum Tech3 menerima Red Bull sebagai pengganti title sponsor mereka. Namun, Monster Energy nggak berniat untuk
untuk berpaling dari MotoGP. Sejak tahun 2013, Monster Energy menjadi sponsor resmi Yamaha Factory Racing di samping menjadi title sponsor untuk tim Tech3. Kerjasama dengan Yamaha Factory Racing terus mereka lanjutkan, hingga akhirnya pada tahun 2019, Monster Energy resmi menggantikan Movistar sebagai title sponsor tim Yamaha. Dan sejak saat itu, hingga waktu video ini dibuat, tim Yamaha menggunakan nama Monster Energy Yamaha MotoGP. Sudah ada beberapa momen yang berhasil Monster Energy saksikan selama menjadi title sponsor untuk tim Yamaha Factory Racing. Salah satunya adalah pindahnya Valentino Rossi di akhir musim 2020 ke Petronas Yamaha SRT yang merupakan tim satelit dari konstruktor Yamaha. Ini adalah pertama kalinya Valentino Rossi menjadi rider tim satelit sejak tahun 2001, di mana dia pertama kali menjuarai kompetisi kelas utama yang pada waktu itu masih berbentuk kelas 500cc. Tentu aja perpindahan ini menunjukkan akhir masa prima Pak Dokter. Dan di tahun 2021, rider dengan 7 title juara dunia ini memutuskan untuk mengakhiri karirnya di olahraga yang ia jadikan media untuk menginspirasi banyak orang. Nggak diragukan lagi kalau Valentino Rossi adalah salah satu rider terbaik atau bahkan rider terbaik di era MotoGP. Selain menyaksikan beberapa aksi terakhir Valentino Rossi di MotoGP, Monster Energy juga menangkap momen tim ini menaungi rider muda yang sedang naik daun. Sebelum bergabung dengan tim utama Yamaha, Fabio Quartararo menghabiskan 2 musim pertamanya bersama tim Petronas Yamaha SRT. Di tahun pertamanya sebagai rider MotoGP di tahun 2019, Quartararo berhasil memperoleh pole position di Grand Prix Spanyol yang membuat Quartararo sebagai pemegang rekor rider MotoGP termuda yang pernah menduduki pole position yang sebelumnya dipegang oleh Marc Marquez di tahun 2013. Di tahun 2021, Fabio Quartararo bertukar tim dengan Valentino Rossi dan berhasil memenangkan title juara dunia di tahun ketiganya berkompetisi di MotoGP. Tim Yamaha Factory Racing pun menjadi salah satu senjata andalan Monster Energy untuk tetap eksis dalam usaha mereka merebut tahta Red Bull sebagai energy drink paling laku di pasaran. Banyak dari kita yang nggak kaget kalau olahraga merupakan platform utama Monster Energy untuk memamerkan brand mereka. Tapi melihat ke website resmi mereka, kata banyak pun menurut saya kurang mewakili jumlah atlet yang mereka sponsori, di samping seniman-seniman dari berbagai bidang yang menjadi ambasador mereka juga. Dengan banyaknya lengan sponsor yang mereka miliki, pastinya nama Monster Energy bukan nama yang asing, bahkan di Indonesia di mana produk mereka jarang dilihat di etalase toko-toko. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Monster Energy nggak dijual di Indonesia? Padahal mereka udah pasti ngeluarin banyak banget uang untuk usaha marketing mereka supaya orang-orang bisa tahu keberadaan brand mereka. Video ini pun saya buat atas request teman-teman di video Red Bull kemarin. Tapi anehnya, negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia masih nggak punya akses yang mudah untuk menikmati salah satu energy drink paling populer di dunia. Bahkan di Malaysia, kalian bisa beli Monster Energy dengan berbagai varian rasa secara mudah. Tapi setelah dilihat-lihat, di Malaysia aja harga Monster Energy itu ada di 11-13 ringgit. Itu berarti kurang lebih harga satu kaleng kalau dirupiahin itu sekitar 35 ribuan untuk kaleng 500 ml. Sebenarnya sih bisa beli Monster Energy di Indonesia lewat e-commerce. Tapi harga yang harus dibayar juga lebih tinggi dan itu pun untuk volume yang lebih kecil karena merupakan produk impor dari Malaysia. Kalau menurut saya, nggak ada jawaban selain karena Monster Energy telat masuk ke Indonesia. Red Bull atau Krating Daeng masuk ke Indonesia di tahun 1991, yang pastinya dulu jauh lebih mudah untuk masuk ke pasar energy drink Indonesia, di mana kompetitor masih lebih sedikit dan peraturan yang harus diikuti, apalagi negara kita ini terkenal dengan ribetnya birokrasi yang berlaku. Meskipun itu bukanlah sepenuhnya hal yang buruk, karena tentu aja proses-proses yang diwajibkan itu bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun, buat mendirikan pabrik di Indonesia, memperoleh izin dagang untuk perusahaan luar negeri, apalagi di bidang minuman retail, memenuhi kelengkapan yang dibutuhkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan proses-proses lainnya, itu butuh waktu dan biaya yang gede banget. Krating Daeng bisa masuk ke Indonesia karena mereka masuk di Indonesia pada tahun 1991. Mungkin menurut Monster Energy, pasar Indonesia ini gak worth it dengan ribetnya penetrasi pasar baru yang dilengkapi dengan birokrasi yang panjang. Belum lagi kita perlu membahas daya beli orang Indonesia yang relatif rendah dibanding harga jual produk Monster Energy. Menurut kalian, mana yang akan lebih dipilih sebagian besar orang untuk menjadi minuman sehari-hari mereka? Satu kaleng Monster Energy dengan harga 30 ribuan atau satu gelas kopi dengan harga 20 ribuan aja. Belum lagi kita ngomongin kompetitor yang udah jadi comfort drinknya penikmat energy drink di Indonesia. Karena selain Red Bull, di Indonesia juga ada merek minuman energi lain seperti Extra Joss dan juga Kuku Bima Energy. Mungkin bukan tanpa alasan Monster Energy nggak mau masuk di pasar Indonesia. Tapi mungkin mereka menolak untuk mengikuti pertandingan di mana mereka udah tahu kalau mereka pasti kalah. Tapi gak ada salahnya juga kalau kita bermimpi suatu saat nanti Monster Energy bisa ngisi rak-rak yang ada di Alfamart dan juga Indomaret. Sampai saat itu tiba, ingat, jangan jadi tempe, tapi jadi semakin tahu. See you.